加草药焚起异香，而这异香才是辅助修炼的东西。我只是第3页有些什么，寸草不生。我看黑风山就没有这种地。Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di Paviliun Ling Qiao, uang berarti poin kontribusi. Sayangnya, Yang Kai hanya memiliki 12 poin untuk disumbangkan, yang sebenarnya lebih dari cukup. Yang Kai telah menemukan nama buku hitam ini. Setiap halaman buku itu disegel dengan sesuatu. Selama kekuatannya sendiri mencapai, dia dapat memanggilnya keluar. Halaman pertama adalah fondasi dan akarnya. Halaman kedua adalah bab pendinginan tubuh, yang merupakan bab kultivasi untuk tubuh Ao Gujin. Saya tidak tahu apa itu, karena saya tidak dapat melihat apapun ketika saya mengintip tadi malam. Itu pasti terkait dengan kekuatan saya sendiri. Sekarang halaman pertama dan halaman kedua sudah kosong. Yang Kai mempelajarinya dengan saksama untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia membuka halaman ketiga, dia dalam keadaan kesurupan. Yang Kai membuka alisnya dan menatap halaman ketiga. Hampir dalam sekejap, cahaya keemasan berkedip-kedip di halaman ketiga, dan bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan melompat langsung ke pikiran Yang Kai. Dalam sekejap, pusaran air perlahan muncul di halaman ketiga, di mana pembakar dupa antik muncul. Kejadian ini membuat Yang Kai sedikit tersesat dalam pikirannya, dan sangat gembira ketika dia mengerti. Ya, saya sudah menerobos ke langkah 4 tubuh yang padam pagi ini. Tadi malam, saya tidak bisa melihat misteri di halaman 3. Mengapa aku tidak mencobanya setelah terobosan hari ini? Meskipun hanya ada 1 celah level inilah yang menghalangi jalan menjelajahi halaman ketiga. Di bawah tekanan kegembiraan hati, Yang Kai mengambil pedupaan ke tangannya dan melihatnya dengan saksama. Pedupaan itu tidak besar. Itu tampak seperti sesuatu yang digunakan oleh orang-orang biasa untuk dupa. Itu hanya dalam keadaan setengah tertutup. Ada tutup di mulut dan beberapa lubang di tutupnya. Itu antik, tetapi tidak menonjol. Dimanapun diletakkan, itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Yang Kai mengendusnya dan menemukan bahwa itu tidak memiliki rasa dan tidak berat. Untuk apa ini? Yang Kai tidak mengerti untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menutup matanya dan berkonsentrasi pada informasi yang baru saja mengalir ke dalam pikirannya. Menurut informasi yang baru saja kudapatkan, pedupaan ini benar-benar membantuku berlatih. Hanya saja pedupaan itu sendiri tidak memiliki efek. Perlu menambahkan beberapa herbal ke dalamnya untuk membakar aroma eksotis, yang merupakan hal kultivasi tambahan. Yang membuat Yang Kai merasa bingung adalah herbal yang cocok untuk alamnya adalah bunga hantu semanggi dan rumput kayu layu jedi. Menurut pengetahuan Yang Kai, kedua jenis herbal ini tidak bernilai tinggi, tetapi langka. Selain itu, mereka memiliki sedikit racun. Meskipun tidak beracun, jika dihirup selama bertahun-tahun, mereka akan membahayakan orang. Apakah kedua jenis herba ini benar-benar membantu kultivasiku? Pasti ada 2 jenis herbal ini di aula kontribusi, tetapi harganya tidak murah. Selain itu, Yang Kai memiliki sedikit poin kontribusi, di mana dia bisa menyia-nyiakannya. Dengan cara ini, hanya cara mereka sendiri untuk menemukan kedua herbal ini. Untungnya, tidak jauh dari Paviliun Ling Qiao adalah pegunungan Heifeng. Yang Kai sudah terbiasa berburu berkali-kali. Mungkin ada ramuan di dalamnya. Pergi ke gunung besok. Yang Kai sudah memutuskan. Semua masalahnya hilang dan segera dia tertidur lelap. Sebelum tidur, Yang Kai juga secara khusus memeriksa halaman keempat buku hitam tanpa kata-kata. Keesokan harinya, Yang Kai bangun pagi-pagi. Kemarin, dia mendapat begitu banyak manfaat dari latihan pengerasan tubuh, L. Mengambil keuntungan dari roh ungu timur, tinju dan keterampilan kaki bab pendinginan tubuh yang lambat dan penuh surga dan bumi secara bertahap terungkap. Setelah menghirup gas ungu, ki yang lemah dalam tubuh menjadi lebih jernih dan lebih padat, meridian tampaknya banyak berkembang. Setelah pelatihan, Yang Kai menghabiskan lebih dari 1 jam untuk melakukan pekerjaannya, dan kemudian dia berlari ke aula kontribusi. Meskipun dia memutuskan untuk pergi ke pegunungan untuk mencari obat, Yang Kai tidak tahu apapun tentang farmakologi. Meskipun dia hanya mendengar nama-nama bunga hantu 3 daun dan rumput kayu layu jedi, dia tidak akan mengenali mereka bahkan jika mereka bertemu. Oleh karena itu, kita harus melakukan persiapan dengan baik,
jadi kita tidak perlu melakukan perjalanan tanpa waktu. Yang Kai pergi ke aula kontribusi untuk menuliskan penampilan kedua ramuan ini. Setelah meninggalkan aula sumbangan, Yang Kai pergi ke kantor tugas untuk menyapu. Bagaimanapun, dia masih anak laki-laki yang menyapu paviliun Ling Qiao. Dia tidak akan kembali pada hari pergi ke Gunung Heifeng. Pengurus kantor urusan lain-lain tidak mempermalukannya. Setelah 3 hari, Yang Kai pergi. Kaki Gunung Heifeng hanya berjarak 20 mil dari paviliun Ling Qiao, yang tidak jauh atau dekat. Sebelumnya, Yang Kai sering keluar masuk untuk berburu, jadi dia cukup tahu tempat ini. Selama 1 jam dengan tergesa-gesa, Yang Kai tiba di kaki Gunung Heifeng. Melihatnya, hutan pegunungan yang gelap bagaikan binatang buas raksasa dari bencana kelaparan besar, berdiri di antara langit dan bumi. Dari jauh, tidak ada ujung yang terlihat. Di pegunungan, pepohonan berwarna hijau, bebatuan bergerigi, dan pemandangannya unik. Ada banyak binatang buas dan burung pemangsa di Gunung Heifeng. Yang Kai hanya ingin menemukan beberapa ramuan dengan nilai rendah, jadi dia tidak akan terlalu banyak masuk ke dalamnya, jadi dia aman. Saat itu, Yang Kai tidak berdiam diri. Dia telah mencoba mengingat ramuan yang pernah ditemuinya di Gunung Heifeng sebelumnya. Saat itu, dia tidak mengenalinya. Tentu saja, dia tidak mengumpulkannya. Sekarang dia sudah datang dengan persiapan, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Kenangan ini benar-benar membuat Yang Kai teringat akan banyak tempat. Bahkan sejenis obat herbal yang dia butuhkan sekarang tumbuh di satu tempat. Yang Kai penuh energi, dan kemudian dia memasuki gunung angin hitam di sepanjang jalan yang dikenalnya. Setengah jam kemudian, rumput bergigi yang tersembunyi di duri masuk ke dalam tas dengan lancar, membuat awal yang baik. Ingatan Yang Kai tentang lin-lin yang tersebar di benaknya menjadi semakin jelas. Dia hampir mengikuti peta dan mengumpulkannya sepanjang jalan. Menjelang sore, Yang Kai telah mengumpulkan 4 ramuan yang berbeda. Keempat ramuan ini bukan yang aku butuhkan, dan kualitasnya tidak tinggi. Mereka hanya kualitas terendah dari semua ramuan. Tetapi jika aku mengambilnya kembali, aku dapat menukar beberapa poin kontribusi. Melihat tanaman herbal itu masih ada, Yang Kai tidak bisa menahan napas lega. Dia berlari sambil tersenyum, memegang sekop dan mencungkilnya. Setelah beberapa saat, ketiga tanaman herbal itu terkumpul. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk menemukan bunga hantu 3 daun dan kayu dan rumput jedi. Hanya 1 dari mereka yang telah ditemukan, dan jumlahnya terlalu sedikit. Kita harus berusaha lebih keras. Namun sekarang hari sudah mulai gelap, jadi tidak nyaman untuk bergerak. Jadi Yang Kai memutuskan untuk beristirahat semalam di tempat itu dan mencarinya lagi besok pagi. Yang Kai tidak pernah bermalam di pegunungan, tetapi seperti kata pepatah, mencari pohon di dekatnya, Yang Kai memanjat, menemukan posisi yang cocok dan nyaman untuk duduk dan tidur dengan mata tertutup. Tidak dapat tidur selama 1,5 menit, Yang Kai memanggil buku hitam tanpa kata itu keluar lagi. Dia membalik ke halaman ketiga, dan pedupaan muncul darinya. Ini juga merupakan misteri yang ditemukan oleh Yang Kai secara tidak sengaja. Apa yang keluar dari buku hitam itu juga dapat diambil kembali. Bagaimanapun, buku hitam itu terbuat dari batu Zenhun. Batu Zenhun itu sendiri memiliki fungsi untuk membuka ruang dan menyimpan barang-barang. Tidak sulit untuk memahami bahwa pembakar dupa dapat dimasukkan ke dalamnya. Yang membuat Yang Kai bingung adalah, kecuali pedupaan, hal-hal lain tidak dapat diterima oleh buku hitam, yang membuatnya sedikit bingung. Apakah buku hitam tanpa kata yang dibuat oleh Zenhunsi masih dapat memuat hal-hal secara selektif? Setelah bermain-main dengan buku hitam untuk sementara waktu, Yang Kai lelah. Bagaimanapun, dia berjalan di banyak jalan pegunungan hari ini dan tertidur. Keesokan paginya, Yang Kai berlatih bab pendinginan tubuh selama setengah jam. Dia mendapat panen yang baik. Dia tidak hanya meninju beberapa kali lebih banyak dari 2 hari sebelumnya, tetapi juga merasakan semakin kuat di tubuhnya. Yang Kai merasa bahwa dia akan menerobos hambatan. Perasaan ki di meridiannya tampaknya telah mencapai batasnya. Dia hanya bisa mencapai lantai berikutnya dengan 1 kaki. Penemuan ini membuat Yang Kai bersemangat. Setelah berlatih di paviliun Ling Qiao selama 3 tahun, ia hanya memadamkan tubuhnya 3 lapis. Namun, sejak ia mendapatkan buku hitam tanpa kata, ia telah menembus langkah 4 pada hari kedua. Sekarang hanya 2 hari yang lalu ia harus menerobos lagi. Kecepatan latihannya membuat Yang Kai sendiri merasa sedikit takut. Setelah istirahat panjang, Yang Kai perlahan-lahan sadar kembali dan memakan sisa bola nasi, dan kemudian memulai perjalanan mencari obat.
Sepanjang hari, Yang Kai menemukan 7 atau 8 ramuan lainnya, dan bahkan 2 di antaranya ditemukan. Akhirnya, aku telah mengumpulkan semua herbal yang dibutuhkan untuk budidaya, tetapi jumlahnya sedikit. Waktu berlalu dengan cepat. Saat malam tiba, Yang Kai masih berjalan di pegunungan. Bukannya dia tidak ingin beristirahat. Dia benar-benar lapar. Saat Yang Kai kelaparan, dia tiba-tiba melihat kilatan api datang dari hutan di depannya. Jiwanya terkejut dan dia pergi ke sisi lain. Tepat di dekat api, terdengar suara gemuruh siapa. Ketika dia memperbaiki matanya, dia melihat 2 sosok, satu tinggi dan satu pendek, di samping api. Keduanya menatapnya dengan sangat waspada. Gao adalah pria yang kuat dengan busur di tangannya. Anak panah di busur itu penuh dengan tali, dan ujung anak panah itu ditujukan padanya. Tetapi di samping pria ini, ada seorang anak laki-laki kecil yang berusia sekitar 11 atau 12 tahun, anak laki-laki kecil itu juga menjepit busur di tangannya, tetapi itu jauh lebih kecil, dan kekuatannya seharusnya tidak besar. Meskipun dia diarahkan oleh 2 busur dengan tali penuh, Yang Kai tidak memiliki sedikit pun rasa marah. Ketika dia berjalan keluar, dia tidak bisa tidak waspada terhadap orang lain. Apa yang mereka lakukan bukanlah apa-apa. Jangan takut, aku hanya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Yang Kai mengeluarkan suara. Pria kuat itu perlahan meletakkan busur dan anak panahnya, dan menepuk anak laki-laki kecil itu agar santai. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, kupikir api itu menarik perhatian binatang buas, tetapi ternyata alarm palsu. Maaf. Yang Kai tersenyum canggung. Pria kuat itu terus terang, melambaikan tangan, kemarilah, angin malam dingin, tidak mudah untuk tinggal di luar. Yang Kai mengucapkan terima kasih, lalu dia maju dan duduk di dekat api unggun. Pria kuat itu terus menatap Yang Kai. Melihatnya kurus kering, dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Yang Kai mengetahui bahwa mereka adalah ayah dan anak. Mereka tinggal di kaki gunung dan hidup dari berburu. Meskipun mereka tidak kaya, mereka dapat memelihara makanan dan pakaian. Selain itu, meskipun anak laki-laki itu terlihat kecil, dia juga seorang pemburu yang berpengalaman. Dengan banyaknya kunjungan ayahnya ke Gunung Heifeng, ia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Yang Kai. Yang Kai juga melaporkan kepadanya bahwa ia sebenarnya adalah murid Paviliun Ling Qiao. Pria kuat itu sedikit terkejut. Pria itu berkata, anak laki-laki saya ingin berlatih seni bela diri, tetapi ia tidak memiliki bakat, jadi ia dikembalikan. Makanlah. Sepertinya kau belum makan apapun hari ini. Yang Kai tidak menolak lagi, mengambil makanan kering dan melahapnya. Setelah mengobrol sebentar, mereka bertiga tidur di sekitar api unggun. Yang Kai tidak berani tidur terlalu nyenyak. Tetapi malam berlalu dan tidak ada yang terjadi. Ketika pagi tiba lagi, Yang Kai pergi dengan tenang sebelum dia dan putranya bangun. Ketika dia pergi, dia meninggalkan 2 ramuan sebagai hadiah terima kasih untuk makanan tadi malam. Setelah beristirahat sejenak, Yang Kai melanjutkan pencarian obat. Pada hari ketiga memasuki gunung, Yang Kai masuk jauh ke pedalaman Gunung Heifeng, hampir mencapai batas 30 li di luar. Ketika dia sampai di sini, Yang Kai tidak berani masuk ke dalam. Jika dia bertemu dengan binatang buas dan burung dengan kekuatannya sendiri, dia hanya bisa melarikan diri. Mungkin dia akan diambil sebagai makanan oleh binatang-binatang ini. Namun, meskipun tidak cukup dalam, panen hari ini jauh lebih banyak daripada 2 hari sebelumnya. Ada lebih dari 20 tanaman obat. Dengan memperhitungkan panen 2 hari sebelumnya, saya pergi ke gunung untuk mencari hampir 40 tanaman obat, tetapi 2 jenis yang dibutuhkan masih sangat sedikit. 40 tanaman obat ditemukan dalam 3 hari. Meskipun semuanya berkualitas buruk, panennya tidak terlalu sedikit, aku dapat menukar banyak dari mereka untuk mendapatkan poin kontribusi.